Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah menghabiskan nasi goreng buatan Alena, Abian bergegas berangkat kerja meskipun rasa pusing di kepalanya kembali terasa. Bahkan rasa pusing itu bertambah dengan rasa mual saat dirinya sudah sampai di dalam ruangan. "Bagaimana Tuan? Apa masih terasa mual?" Ben menatap tuannya yang terlihat sangat pucat dan kacau karena sejak tadi bolak-balik ke dalam toilet. Jawab Abian dengan singkat sambil memijat tengkuknya. "Sial, kalau seperti ini terus bagaimana aku bisa bekerja?" umpatnya dengan emosi. Mendengar umpatan Tuan Abian, Ben hanya bisa menghela nafasnya karena tidak bisa membantu apapun dengan sakit yang diderita tuannya selama 1 minggu ini, ditambah sekarang dengan mual yang dialami pria itu. Tunggu dulu, apa jangan-jangan sakit yang dialami Tuan Abian ada kaitannya dengan kehamilan Alena? Gumamnya dalam hati, teringat kejadian kemarin saat dokter mengatakan wanita itu sedang mengandung. "Ben, kau dengar aku?" Abian berkata lebih keras saat asisten pribadinya itu hanya diam tidak menjawab pertanyaannya. Ben yang tersadar menatap pada Tuan Abian. "Maaf Tuan, tadi Anda berkata apa?" "Bisa-bisanya kau melamun di saat jam kerja." "Maaf," Ben menundukkan kepalanya. "Tadi aku bertanya, kemarin wanita itu pergi kemana saja sampai pulang larut malam." "Kemarin," Ben terdiam karena bingung harus berkata jujur atau tidak. Namun saat teringat janji yang pernah diucapkannya, dia pun memilih untuk berbohong. "Nona Alena hanya pergi ke pusat perbelanjaan, lalu ke taman kota." "Wanita itu pergi ke pusat perbelanjaan, tapi pulang dengan tidak membawa satupun barang belanjaan?" tanya Abian dengan menyelidik. "Nona hanya melihat-lihat, Tuan. Dia bilang tidak mempunyai uang untuk berbelanja." "Tidak punya uang?" Abian mengerutkan keningnya. "Dia bilang tidak punya uang. Lalu kemana uangnya selama ini aku beri?" gumamnya dalam hati. Padahal saat itu Nona Alena begitu tertarik dengan salah satu dress yang ada di butik, tapi wanita itu hanya bisa menatap tanpa mampu membeli, ujar Ben dengan datar saat mengingat bagaimana ekspresi wajah Alena ketika melihat dress tersebut. Sungguh miris sekali seorang Alena Ricardo tidak bisa membeli sebuah dress, padahal dia berasal dari keluarga besar yang sangat ternama dan memiliki seorang suami yang sangat mapan, sindir Ben. "Kau sudah berani menyindirku rupanya." Abian menggebrak meja kerjanya dengan kasar karena merasa tersinggung disindir oleh asisten pribadinya. "Aku tidak berani, Tuan." "Lalu yang kau katakan tadi apa? Jelas-jelas menyindirku." "Aku tidak sedang menyindir, tapi hanya menyampaikan sebuah kenyataan. Dan aku harap setelah mengetahui semuanya, Anda mau berubah sedikit saja untuk mengasihi Nona Alena. Jangan sampai Anda menyesal di saat semuanya sudah terlambat." "Aku tidak akan pernah menyesal dengan semua yang kulakukan, karena wanita itu pantas mendapatkannya," ucap Abian dengan penuh emosi. "Dan kau harus tahu batasannya. Di sini kau itu hanya seorang asisten. Jangan banyak bertingkah, hanya karena aku selalu memaafkan kesalahanmu seperti yang kau lakukan kemarin. Pergi dari ruangan di saat Ayah Atmaja melarang." "Maaf," Ben lagi-lagi menundukkan kepalanya. "Keluar dari ruangan dan jangan pernah masuk sebelum aku panggil," usir Abian. "Baik, Tuan." Ben pun keluar dari ruangan tanpa mau membantu tuannya yang terlihat berlari ke dalam toilet. Sepertinya Tuan Abian terkena sindrom COVID.
Ben mengetahui itu karena dulu kakaknya mengalami hal yang sama seperti Tuan Abian di saat istri kakaknya itu hamil. Tapi baguslah, anggap saja sebagai balasan karena sudah menyakiti wanita yang sedang mengandung anaknya. Sementara itu, Alena yang sudah mengemasi berkas-berkas pentingnya ke dalam tas berjalan keluar dari kamar untuk membersihkan bekas makannya tadi. Jika ada yang bertanya kenapa tidak jadi dimasukkan ke dalam koper, jawabannya karena dia menyadari tidak akan bisa pergi dengan membawa koper besar. Maka dari itu, Alena memutuskan pergi dengan hanya membawa tas yang berisikan berkas penting dan juga uang. "Di mana bekas piringku?" gumam Alena saat melihat meja makan yang sudah rapih dan bersih. "Nona cari apa?" "Piring bekas makanku. Apa kau yang sudah membersihkannya?" Pelayan tersebut mengerutkan keningnya. "Tidak, Nona. Justru Bibi pikir Nona yang sudah membersihkannya karena sudah tidak ada piring kotor di atas meja." Alena menggelengkan kepala. "Aku baru saja keluar dari kamar," ucapnya dengan bingung. "Lalu siapa yang sudah membersihkannya? Tidak mungkin Tuan Abian, kan?" tanya pelayan tersebut. "Abian?" "Iya, Nona. Saat Anda masuk ke dalam kamar, Tuan Abian kembali. Tadinya Bibi ingin membersihkan piring bekas Anda, tapi Tuan melarang dan berkata Nona sendiri yang harus membersihkannya." Alena terdiam sesaat, mengingat sesuatu, dan segera berjalan menuju tempat pembuangan sampah yang ada di dapur. Dilihatnya dengan seksama isi tempat sampah tersebut, tapi tidak menemukan sisa nasi goreng buatannya. "Apa jangan-jangan?" gumamnya dalam hati saat sebuah dugaan melintas di benaknya. Kalau Abian yang menghabiskan nasi goreng tersebut dan langsung mencuci piringnya. Karena meskipun tadi Alena bersikap acuh, tapi dia bisa melihat dengan jelas Abian menginginkan nasi goreng buatannya. "Dari dulu kau selalu menyukai nasi goreng buatanku," gumam Alena dalam hati dengan tersenyum. Namun senyum itu sirna saat mengingat Abian mengetahui nasi goreng buatannya adalah buatan Alana. Terlebih lagi saat mengingat bagaimana Abian dengan tidak berperasaan membuang masakan yang dibuatnya dengan susah payah. Karena memang dulu hanya nasi goreng yang bisa dibuat Alena, dan setelah menikah dengan Abian, mau tidak mau Alena berusaha untuk belajar memasak. "Kenapa dulu aku begitu bodoh?" Alena merutuki kebodohannya di masa lalu. Dia tak menyangka kesalahan kecil di masa lalu hanya karena sebuah nama panggilan bisa membuat kesalahpahaman yang begitu besar baginya di masa kini. "Lupakan masa lalu, Alena, karena masa lalu tidak akan merubah apapun. Selamanya Abian akan membencimu, meskipun dia tahu yang sebenarnya, karena di hatinya hanya ada Alana, bukan Alena. Lagi pula saat ini ada malaikat kecil yang lebih membutuhkan perhatianmu," gumamnya dalam hati sambil mengusap perutnya yang masih datar. "Nona, Anda baik-baik saja?" tanya pelayan saat melihat Nona Alena sejak tadi hanya diam sambil mengusap perutnya. "Aku baik-baik saja," jawab Alena dengan tersenyum. "Oh ya, Bibi kapan pergi belanja bulanan?" tanyanya. "Kemungkinan 1 minggu lagi, karena semuanya masih ada. Memangnya kenapa, Nona?" "Tidak apa-apa, aku hanya bertanya." Tapi apa boleh aku ikut?" "Tentu saja boleh, biar Bibi ada yang menemani." "Benarkah?" tanya Alena dengan penuh semangat. Pelayan tersebut menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Bi." Alena memeluk pelayan tersebut dengan tersenyum puas karena akhirnya bisa menemukan cara untuk melarikan diri.
Ya, hanya dengan cara pergi berbelanja bersama pelayannya, maka Abian tidak curiga dan mengizinkannya keluar. Untuk hal lainnya, seperti meloloskan diri dari 2 pengawal yang menjaganya, akan Alena pikirkan nanti.